Selasa, 3 Desember 2024, pukul 22.16. Bunga-bunga dan kupu-kupu itu masih bertahan sampai aku dan Surya pulang. Kami berjalan pulang bersama. Kalau kau ingin tahu, beberapa orang memandangiku dengan aneh. Seolah mereka iri padaku yang berjalan berdampingan dengan seorang cowok imut. Dan hal itu menambah beberapa kupu-kupu lagi di rongga dadaku yang sudah cukup berlebihan populasinya. Kami pulang sambil bercakap-cakap tentang beberapa hal. Aku tahu Surya hidup sendirian karena ayah dan ibunya bekerja di luar kota. Kedua orang tuanya menyewakan Surya rumah di kota ini agar dia bisa dekat dengan bibi dan pamannya. Surya tidak mau merepotkan keluarga yang lain. Dan menurutnya, dia bisa sangat keras kepala kalau mau. Hal itu membuat kedua orang tuanya menyerah dan mencoba untuk mempercayai anak mereka untuk hidup mandiri. Sepanjang aku tidak berbuat nakal yang berlebihan, aku rasa mereka akan terus mempercayaiku. Ujar cowok itu. Toh, aku menelpon mereka seminggu sekali untuk melaporkan kegiatanku. Aku juga menceritakan tentang kebobrokan keluargaku. Ayahmu menikah lagi? Tanyanya setelah aku selesai bercerita. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Ibu tidak pernah menikah lagi. Jadi selama ini aku mengira ayah juga hidup sendirian. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, tidak aneh juga kalau ayah menikah lagi setelah berpisah dengan ibu. Dia masih muda waktu itu. Saat memikirkan istri baru ayah, aku tidak bisa memutuskan apa yang harus aku rasakan. Artinya, dia ibu tiriku. Wow, seperti cerita Cinderella saja. Mungkin aku tidak akan terkejut kalau sebentar lagi ada ibu peri yang muncul di depanku. Surya terkekeh waktu mendengarku berkomentar seperti itu. Mungkin saja ibu peri itu sudah muncul dan kau tidak menyadarinya. Katanya, aku mendengus. Ini kehidupan nyata. Bukan cerita peri yang bergelimang mawar, sihir, dan pangeran tampan. Kami berpisah di depan rumahku. Surya melenggang ke rumahnya dan aku memandangi punggungnya untuk beberapa saat. Punggungnya cukup bidang dan membuat jantungku berhenti berdetak sekitar sedetik. Sampai-sampai aku harus menelan ludah untuk membuatnya berdetak lagi. Cowok itu melambaikan tangannya dan aku pun memasuki rumahku sendiri. Untuk menghadapi ibu, tentu saja. Dia sedang berkacak pinggang, seolah sudah menungguku pulang. Ibu berteriak, "Keparat!" Kemudian datanglah tamparan dan cacian, kemudian tendangan dan jambakan. Dia menyeretku ke wastafel dan mengguyur kepalaku dengan air dingin sampai aku kehabisan napas. Aku tidak tahan lagi. Jadi, aku mencoba melawan dengan mendorongnya. Hal itu malah membuat ibu semakin marah dan mengatakan bahwa aku sama seperti ayah. Aku tidak mau kalah dan tidak mau mengaku salah. Memangnya aku salah apa? Aku berteriak dalam hatiku, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, kalaupun aku bisa mengatakannya, apakah ada artinya untuk melawan seorang wanita bermata nanar? Aku mengambil wajan dan menutupkannya di dadaku, seolah wajan itu bisa melindungi diriku. Ibu menarik lenganku.
Aku berusaha menghindar, tapi tidak bisa. Dia mencengkramku begitu erat, kemudian mengambil kemoceng dan memukulkannya di pantatku, seolah aku ini seorang anak kecil. Tapi aku bukan anak kecil lagi. Aku ingin berontak, tapi aku tidak melakukannya. Ini ibuku. Bukankah sudah kewajiban seorang anak untuk menerima didikan dari orang tua, meskipun didikan itu menyakitkan? Aku tidak berteriak. Aku tidak ingin memberikannya kepuasan dengan berteriak minta ampun. Aku tidak salah. Aku tidak bersalah apa-apa. Dan akhirnya aku tahu apa salahku. Seharusnya aku membiarkanmu kelaparan juga waktu kau masih kecil. Dasar cewek jalan. Hanya karena aku tidak membuatkannya makan siang, dia memukuliku sampai seperti ini. Aku lapar, aku haus, dan kau seenaknya sendiri ke sekolah. Untuk apa sekolah? Hah? Untuk menghabiskan uang saja kan? Memangnya kau bisa menghasilkan uang dari sekolah? Bisa? Bisa atau tidak? Mendapatkan cowok kaya saja tidak bisa. Apa bisamu? Hah? Di setiap kalimatnya, dia menjatuhkan kemoceng keras itu di tubuhku. Sampai akhirnya pintu depan rumah didobrak. Aku sempat melihat seorang polisi berseragam menyeret ibu sebelum aku pingsan. Aku tersadar beberapa puluh menit kemudian. Aku dibaringkan di sofa ruang tamu. Seorang perawat segera memeriksa diriku, menyodorkan senter ke mataku, entah untuk apa. Kepalaku sedikit sakit dan badanku terasa ngilu semua. Seorang wanita berkemeja batik yang sedang duduk di seberangku menanyakan sesuatu pada perawat itu. Dan perawat itu menjawabnya. Aku tidak terlalu mendengarnya. Aku masih fokus pada badanku yang sakit semua. Lana, akhirnya wanita berkemeja batik itu berdiri dan berjongkok di depanku. Kau tidak apa-apa? Aku meringis. Mana ibuku? Di luar, polisi sedang menanyainya. Jantungku serasa berhenti berdetak dan mulutku terasa pahit. Ingatanku kembali pada polisi yang mendobrak pintu rumah. Kalian harus membetulkan pintu rumahnya, ujarku di tengah rasa sakitku. Kami tidak punya uang lebih untuk membayar perbaikan slot dan daun pintunya. Wanita itu tersenyum. Kemudian dia mengangguk dan berkata bahwa besok slot pintu rumah ini akan sempurna kembali. Aku meminta slot yang paling tidak berharga Rp250.000 dan berwarna emas. Dan dia juga menyetujuinya. Hebat. Kau mau cerita? Ada apa di rumah ini? Bagaimana kalau Anda duluan yang bercerita siapa Anda? Aku yakin orang ini bukan polisi atau polisi dengan pangkat yang demikian tinggi sampai diperbolehkan menggunakan baju bebas. KPAI, siang tadi kami mengadakan penyuluhan di sekolahmu dan kelihatannya salah seorang temanmu menganggap serius penyuluhan kami. Dia menelpon kami dan aku yang menelepon polisi untuk mengecek keadaan rumahmu. Untunglah kami datang tepat waktu. Aku terkekeh. Datang tepat waktu untuk apa? Ibuku hanya memberiku pelajaran karena tidak menurut padanya. Itu saja. Sudah. Mana ibuku? Aku harus mengakui kesalahanku. Wanita itu mengerutkan keningnya. Rambut keritingnya sedikit bergoyang ketika dia menggelengkan kepalanya. Kau mengalami penganiayaan. Ada lebam di sekujur tubuhmu
Dan kelihatannya lebam itu sudah cukup lama, bukan baru saja. Orang ini penganiayaan Ibu Susi. Aku membaca plat nomor di dadanya. Ibu pernah memukul anak ibu untuk mendidiknya. Itu yang sedang ibuku lakukan. Aku membela ibu. Untuk apa? Hanya dialah sekarang keluarga yang ada di sisiku. Aku tidak tahu di mana ayah, apalagi anggota keluarga yang lain. Aku membela ibu untuk tetap memiliki keluarga. Aku mencoba berdiri dan rasa sakit menyerang pantatku yang dipukuli dengan kemoceng tadi. Kalau kau melaporkan hal ini, kita bisa memprosesnya secara hukum. Wanita itu berkeras. Lalu apa? Tugasku ketus. Aku membalikkan tubuhku. Lalu kalian bisa merampokku dari keluargaku satu-satunya. Sudahlah, kalian pulang saja. Kembalikan ibuku dan biarkan dia mendidikku. Aku berjalan keluar tertati-tati. Seorang petugas polisi yang sedang membawa map menginterogasi ibu dan mengutak-atik ponsel milik ibu. Ibu tampak kebingungan dan menjawab semua pertanyaan di sela-sela sesenggukannya. Siapa nama suami Anda? Dia tinggal di mana? Sudah bercerai? Kapan menikah? Di mana suami Anda sekarang? Anehnya, ibu bisa menjawab semua pertanyaan itu meskipun tengah kalut. Pasti dia menjawab secara tidak sadar. Tidak tahan lagi, aku membebaskan ibuku dari para polisi. Saat melihatku, ibu segera menghambur dan memeluk diriku sambil menangis terseduh-seduh. Para polisi tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada aku yang menuntutnya. Dari jauh, aku melihat Surya sedang memandang ke arahku. Aku teringat kata-katanya kemarin. Kenapa tidak melaporkan ibumu ke polisi? Detik itu aku tahu dialah orang yang melapor. Aku meminta para polisi untuk membubarkan para tetangga. Kemudian setelah polisi dan Ibu Susi sendiri bubar, aku segera menggandeng ibu masuk rumah dan menidurkannya di kasurnya sendiri. Dia terlihat capek. Setelah 10 menit aku menunggu sambil menulis buku harian dan melihat jalanan perumahan di depan rumah sepi, aku segera menerjang pintu depan, berderap ke rumah Surya yang sudah gelap gulita, kemudian menggedor pintunya dengan sangat keras. Apa aku tadi bilang aku punya nyali? Aku punya? Bukan untuk membunuhnya. Aku harus meralat kata-kataku tadi. Aku tidak mau menjadi Jack the Ripper ala Indonesia. Aku punya nyali untuk menerjangnya dan menamparnya keras-keras. Cowok itu keluar dari pintu belakang. Kau menikmatinya ya? Hah? Oh, tadi itu keluar dari mulutku lebih tajam dari yang aku inginkan. Aku sudah terlanjur sebal dengan cowok manis ini. Semua tetangga menikmatinya. Aku rasa mereka menjulurkan leher mereka panjang-panjang hanya untuk melihat keluargaku hancur. Tapi akhirnya ibumu tetap pulang kan? Aku mendengus. Memangnya aku bisa apa? Melaporkan bahwa hampir setiap hari dia memukuliku waktu perasaannya sedang buruk. Kemudian dia menangis terseduh-seduh meminta maaf waktu perasaannya sedang baik. Apa aku harus melaporkan kecurigaanku dia mengonsumsi obat-obat terlarang juga? Kemudian aku terus mencerocos tanpa bisa aku kendalikan. Aku rasa semua bebanku sudah terlalu menumpuk. Dan sekalinya bisa aku keluarkan, aku tak terkendali. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak tahu di mana ayahku. Kakek dan nenek sudah meninggal. Sedangkan aku di sini hanya bersama ibu. Bisa apa aku tanpa dia menjadi waliku? Mana bisa aku membayar sekolah tanpa dia mencari uang untuk kami? Mungkin aku bisa mencari kerja di klub sialan itu.
Bos Rudi sudah terus-terusan memintaku untuk manggung di sana. Tapi tetap tidak sama. Aku takut, Surya. Aku takut jadi sebatang kara. Kira-kira seperti itu. Kami berdiri di depan rumah Surya yang halamannya tidak terurus, di bawah remangnya cahaya lampu. Dan aku menangis. Entah kapan terakhir kali aku menangis. Aku menangis bukan karena rasa sakit di tubuhku. Aku hanya menangis karena ini semua sudah tak tertahankan lagi. Harus aku akui, Surya adalah cowok paling manis yang pernah aku temui. Dia tidak menyelaku. Dia juga tidak sok bijak dengan memberiku nasihat ataupun petua. Dia hanya berdiri di hadapanku, mendengarkan diriku. Dan setelah aku selesai bercerita sambil sesenggukan, dia mendekat. Kemudian mengelus pipiku dengan kedua telapak tangannya. Tangannya sangat lembut, malah tidak terasa seperti sentuhan tangan. Rasanya seperti ada angin dingin meniup pipiku yang sembab. Dan itu menghentikan air mataku. Meskipun aku masih terisak, rasanya seperti memiliki pelindung yang kuat. Dan dalam sekejap saja perasaanku lebih baik, dan aku merasakan bisa menghadapi hari-hariku lagi. Kau tahu, kau bisa kabur ke tempatku kapanpun kau mau. Ujarnya konyol. Aku mendengus karena menahan tawa. Kemudian aku memukul dadanya, karena tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Kepalaku kosong, dan kata-kata pintar yang sering aku lontarkan sudah tidak bisa keluar dari mulut manisku lagi. Kami kemudian duduk di depan teras rumahnya, hanya terdiam. Setelah aku kembali ke rumah, ternyata aku sudah di sana lebih dari setengah jam. Waktu memang relatif. Besok akan menjadi hari yang lebih baik. Iya kan?